dalam makalah itu gini, bahwa Indonesia itu pertama didirikan oleh orang-orang yang mayoritas beragama Islam. Ada Latur Hari yang non Muslim, ada juga Maramis yang non Muslim. Tapi majoriti dari mereka itu Muslim. Nah, Muslimnya ada yang Muslim santri, ada yang Muslim nasionalis. Itu sama aja sebenarnya, tapi Muslim ada nasionalismenya kuat, lebih kuat, tapi dia Islam. Ada yang kesantriannya lebih kuat juga dia Muslim, gitu kan? Seperti Dardiri, kayak dari Banyumas itu yang mengusulkan lagi membahas tentang eksistensi Kementerian Agama untuk memfasilitasi kehidupan keagamaan itu kan bukan partai Islam, dia dari utusan daerah di Kenip itu kan. Zaman awal itu kan MPR DPR itu namanya KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Ada partai politik, ada utusan daerah. Kiai Dadiri itu utusan daerah dari Banyumas. Kemudian dari Masumi itu banyak, termasuk tokoh-tokoh besar ya, kayak Yamin dan sebagainya. Itulah orang dari Masumi yang memang punya semangat keagamaan atau keislaman yang sangat kuat zaman itu kan. Nah, sampailah negara diproklamasikan oleh Soekarno Hatta dengan Pancasila itu. Pancasila itu kan yang paling jelas merepresentasi agama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu adalah merepresentasi ide, gagasan, keinginan, dan cita-cita dari umat Islam. Tapi kemudian dengan kewajiban jalankan syariat bagi pemeluknya, itu dalam Piagam Jakarta dihilangkan ya, karena protes dari teman-teman dari yang non-Muslim, yaitu dari Kristen, khususnya Martemes dan juga Latur Hari kan. Akhirnya kemudian yes, oke, silakan kita bersama-sama. Itu disitulah muncullah Bhinneka Tunggal Ika. Karena semuanya Bhinneka Tunggal Ika, semua kita beragam, ada Islam, ada Katolik, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, dan ada Konghucu. Kita bersama-sama membuat negara ini. Muncullah moto atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bersama berbeda-beda tapi kita satu tujuan. Apa tujuannya itu? Mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia sehingga terjadi masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Itu tujuannya. Tujuan besarnya adalah membangun kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Yang di dalam bahasa itu direpresentasi dengan kalimat keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Jadi ada keinginan kesejahteraan dan juga ada keinginan keadilan. Sejahtera itu adalah indikatornya adalah peningkatan, keadilan itu adalah indikatornya pemerataan. Maka ada sejahtera dan adil. Sejahtera meningkat, tapi juga ada merata, gitu kan. Maka kemudian yang harus dikontrol oleh pemerintah itu untuk sesuai dengan amanah Pancasila adalah bagaimana generasinya jangan terlalu jauh jarak antara yang pendapatan terendah dengan pendapatan yang tertinggi. Itu terus dikontrol oleh pemerintah. Yang dalam bahasa ekonomi sebut dengan Gini rasio atau perbedaan antara pendapatan tertinggi dan pendapatan terendah itu jangan terlalu tinggi, jangan terlalu menganga gapnya. Kalau sekarang kan 0,42 sampai 0,44 kan bervariasi antar daerah ya. Di Jakarta sampai 0,44. Artinya 44 level orang berpendapatan di Jakarta. Jika pendapatan terendah itu 5 juta, maka pendapatan tertinggi adalah 220 juta. Kira-kira begitu. Kali 5, 44 kali 5 artinya 220 juta. Nah, ketika ini sebenarnya gapnya terlalu tinggi. Gapnya terlalu tinggi, cuman ke pemerintah ini berhasil mengendalikan harga di pasar gitu. Sehingga kemudian orang berpendapatan 5 juta masih bisa belanja di swalayan. Kalau pasar berpihak pada yang berpendapatan 210 juta, maka kemudian orang yang berpendapatan 5 juta nggak bisa belanja. Setelah sering terjadi chaos atau penjarahan. Sebenarnya itu. Yang paling ideal itu di angka 15 sampai 25. Gini rasio itu 0,15 sampai 0,25 itu sangat ideal. Artinya
tingkat pemerataannya sangat-sangat baik. Walaupun sampai nol nggak mungkin. Itu kayak komunisme itu sangat tidak mungkin. Karena pasti ada orang yang tetap harus ada perbedaan, cuman jangan terlalu mencolok perbedaan. Itu yang disebut cita-cita keadilan. Jadi ada kesejahteraan, ada keadilan. Kesejahteraan itu peningkatan ekonomi. Jadi industrinya meningkat, pendapatannya meningkat, per kapitanya meningkat, penjualan hasil-hasil hutannya meningkat. Kalau sekarang kan hasil hutan dan hasil tambang itu mereka jual, memang pendapatan kita bagus, tapi kemudian negara habis, aset negara habis karena terjual gitu. Maka bagusnya sebenarnya ke depan ekonomi itu ekonomi yang dihasilkan oleh kreativitas manusianya atau ekonomi kreatif yang sekarang dipromosikan oleh Sandiaga. Tuh, jadi sekali lagi, yang pertama bahwa yang ingin saya sampaikan bahwa para kiai, para ulama itu bersama-sama mendirikan bangsa, mendirikan Indonesia sebagai negara merdeka dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, tapi kemudian ada pintu masuk agama masuk, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa itulah maka tanggal 3 Januari 3 Januari 1946 itu pemerintah RI mendirikan Kementerian Agama atas hasil persidangan KNIP tanggal 26 dan 25 sampai 27 November 1945. Awalnya ketika 18 Agustus 1945 tidak ada Kementerian Agama, belum ada. Diserahkanlah kepada urusan privatnya masing-masing, itu gagasan dari Latu Harahari dan juga Maramis. Tapi kemudian diperhatikan selama Agustus, September, Oktober, November, 3 bulan diperhatikan, ternyata kehidupan keagamaan agak sedikit, bukan agak sedikit, tapi kacau gitu, karena nggak ada standarnya dan nggak ada pengelolanya gitu. Maka dalam persidangan KNIP November 1945 diputuskan pemerintah harus mendirikan Kementerian Agama, disampaikanlah kepada Bapak Presiden Pak Bung Karno, sehingga Bung Karno mendirikan Kementerian Agama tahun 3 Januari tahun 46. Nah, Kementerian Agama itu hadir, itulah representasi pemerintah hadir kepada masyarakat untuk ngurusi agama. Maka kemudian soal ubudiyah itu diurus oleh negara. Masjid dibangunkan atau budget negara, fiskal negara itu ada budget untuk bangun masjid, ada budget untuk bangun gereja, ada budget untuk bangun vihara, ada budget untuk bangun kelenteng dan sebagainya, pura gitu kan. Jadi semua agama punya kesempatan yang sama dan punya budget yang proporsional untuk membangun tempat ibadahnya. Dan yang kedua, ketika kita umat Islam mau sholat, maka Kementerian Agama menentukan bulan ini, bulan Oktober November ini atau Desember ini, maka waktu subuh di Jakarta, tiba di Jakarta jam sekian. Waktu subuh di Malang jam sekian, semua dibuatkan ada jadwal pelaksanaan ibadah sholatnya. Itu Kementerian Agama hadir memfasilitasi itu. Nanti kemudian mau zakat, ada undang-undang zakatnya. Mau puasa, ada kemudian bukan undang-undang puasa, tapi kemudian pemerintah menentukan ini hari ini tanggal hari ini puasa. Nanti lebaran juga diputuskan lebarannya kapan. Itu diputuskan semua. Haji difasilitasi terus semuanya. Jadi urusan keagamaan umat Islam, urusan keagamaan umat Kristen, Hindu, Buddha dan Katolik dan juga kaum Hucu itu difasilitasi oleh pemerintah. Pemerintah hadir, pertama regulasinya, lalu kemudian juga fasilitas infrastrukturnya dibantu oleh. Lalu kemudian yang berikutnya dengan Ketuhanan Yang Maha Esa itu umat Islam butuh perundang-undangan yang lebih banyak lagi. Maka muncullah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Nikah, talak, cerai, rujuk. Itu NTCR itu diatur di situ. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Kemudian tahun 89 Nomor 789 muncul lagi Undang-Undang Bulan Agama, di mana kewenangan bulan agama itu tidak hanya NTCR tapi kemudian juga hibah, tapi juga waris, hibah, wakaf, wasiat dan zakat. Artinya bahwa seluruh kepentingan umat Islam yang memang menyangkut soal kebutuhan keagamaannya, tentang kekeluargaannya,
semua diatur oleh pemerintah dan pemerintah hadir untuk meregulasi, untuk melaksanakan itu, mengawal regulasi yang diputuskan oleh DPR. Tahun 2006 keluar lagi undang-undang tentang, jadi ini perbaikan atau revisi atas Undang-Undang Nomor 7 89 di mana kewenangan peran agama itu sampai menyangkut soal ekonomi syariah. Maka kemudian Kitab Undang-Undang tentang nikah, talak, cerai, rujuk, Kitab Undang-Undang tentang waris, hibah, wakaf, wasiat dan zakat, Kitab Undang-Undang tentang ekonomi syariah muncul di Indonesia dengan namanya kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam itu sudah dipakai di pengadilan agama. Dengan demikian umat Islam itu bisa melaksanakan ibadah dengan baik, bisa berkeluarga dengan sesuai dengan aturan-aturan hukum agama yang dipakai oleh kita. Kemudian juga masalah-masalah kekeluargaan bisa diselesaikan dengan bisa dilaksanakan dengan sesuai guideline agama tentang waris, hibah, wakaf, wasiat, hadonah. Semuanya diregulasi oleh negara dan difasilitasi oleh Kementerian Agama untuk bisa kita laksanakan. Dan umat Islam itu mendapatkan bantuan dari Kementerian Agama untuk mendapatkan bimbingan. Itulah muncul para pebimas itu. Para pebimas itulah orang-orang yang menjadi penyuluh agama. Dan pemerintah mengangkat penyuluh agama untuk menyampaikan tentang bagaimana hidup sebagai seorang Muslim. Bagaimana hidup sebagai seorang Kristen. Nanti ada penyuluh agama, pebimas Kristen, ada pebimas Katolik, pebimas semuanya, semua agama ada pebimasnya. Di kita juga ada penyuluhnya, penyuluh agama itu. Untuk menjelaskan bagaimana cara berkeluarga menurut Islam, bagaimana cara beragama dalam aspek ibadah, dalam aspek keluarga, dan dalam aspek syariah, dalam aspek ekonomi, muamalah. Jadi sekarang regulasi di Indonesia tentang yang berbasis agama itu sudah sampai ke masalah muamalah, sudah sampai ke masalah bisnis. Yang belum sebenarnya tadi saudara katakan bahwa yang belum itu adalah di bidang dalam aspek-aspek kriminalitas, tentang pencurian, tentang perzinaan, tentang miras, itu belum ada regulasinya, belum ada undang-undangnya, gitu kan, belum ada undang-undang yang melarangnya, gitu kan. Maka sampai sekarang masyarakat boleh mendirikan pabrik miras, tapi minta izin kepada pemerintah. Dan pemerintah tidak bisa melarang mereka karena belum ada undang-undang yang melarang miras itu. Sehingga dan kemudian teman-teman di DPR itu juga mencoba mengimbangi ini, maka paradigma agama di Indonesia dibangun oleh DPR itu adalah agama itu difungsikan untuk mencoba mengimbangi perubahan. Agama tidak difungsikan untuk menginisiasi perubahan. Sekali lagi, agama itu menjadi spirit perubahan pembangunan. Agama itu menjadi spirit untuk pengembangan ekonomi bangsa Indonesia, tapi tidak menjadi inspirasi. Tidak menjadi inspirasi dalam undang-undang begitu. Dalam Undang-Undang 2003 agama difungsikan seperti itu. PP 55 jelas-jelas mengatakan bahwa agama itu untuk menjadi spirit perubahan. Artinya bahwa agama itu dia ada masuk dalam perubahan-perubahan itu, dan ketika ada perubahan, agama masuk. Istilah sering terjadi kontraksi ketika agama masuk dan ternyata norma agamanya tidak bisa masuk ke dalam kebijakan pemerintah hari itu. Umpamanya kebijakan tentang kebolehan bikin pabrik miras. Itu masuk agama kan agama melarang miras. Maka berkontraksi antara agama antara fikih dengan undang-undang ini, antara fikih dengan kebijakan pemerintah. Tapi kemudian di DPR, teman-teman di DPR sampai hari ini belum masuk meningkatkan agama untuk jadi inspirasi perubahan. Kalau jadi inspirasi perubahan, maka kemudian perubahan itu diinspirasi oleh agama. Maka tidak mungkin ada pabrik miras. Tidak mungkin ada lokalisasi pekerja seks komersial. Nggak mungkin ada pekerja seks komersial. Gitu. Dan tidak mungkin ada lokalisasi yang dilegalkan oleh pemerintah. Kenapa?
Karena memang agama ada di depan. Tapi karena agama tidak ada di depan, agama hanya masuk dalam perubahan-perubahan spirit perubahan ini, maka kemudian lokalisasi jangan dulu, baru agama masuk, gitu. Agama masuk. Setelah terjadi seringkali terjadi kontraksi antara tokoh agama dengan kebijakan pemerintah yang memang kebijakannya basisnya adalah perundang-undangan. Ketika perundang-undangan tidak melarang, pemerintah dia go ahead, gitu. Dia pasti akan memfasilitasi dan pasti akan memberikan izin untuk itu. Nah ini dan sekali lagi bahwa yang belum terjangkau oleh agama dalam pemerintahan Indonesia itu dalam aspek-aspek kriminal tadi, dalam aspek miras, aspek pembunuhan, perlukaan, kemudian kerja seks komersial PSK, kemudian apalagi hudu, apalagi ya yang itu yang tentang apa menuduh zina, memfitnah orang lain berbuat zina dan sebagainya. Itu kan atau dalam bahasa Arabnya adalah qazaf. Qazaf itu kan sesuatu perbuatan yang kriminal. Tapi di kita belum ada perundang-undangan yang kemudian melarang itu semuanya. Sehingga kemudian itu semuanya belum terjangkau oleh fikih Islam. Tapi kemudian ada undang-undang hukum pidana yang memang dipakai di kita. Nah, di sinilah para ulama ada yang mengatakan bahwa hukum pidana itu sudah Islami, ada yang mengatakan dia belum Islami. Tinggal terjadi diskusi-diskusi yang memang masih cukup dinamis sampai hari ini. Oke, sampai di situ ada masalah. Lalu kemudian tadi dalam salah satu tulisan saya di akhir juga saya menyinggung apakah untuk bisa mencapai kesempurnaan itu juga perlu perubahan sistem pemerintahan dari pemerintahan Pancasila yang Bhinneka Tunggal Ika kepada pemerintahan khilafah gitu. Khilafah perlukah gitu kan. Saya itu menggambarkan bahwa istilah pertama, istilah khilafah sebagai sebuah sistem pemerintahan itu juga belum distinktif. Kenapa? Karena khilafahnya ketika Khulafaur Rasyidun dan khilafahnya ketika Umayyah, khilafahnya ketika Abbasiyah berbeda-beda. Khilafah Rasyidun itu masih aristokrasi, tapi ketika Banu Umayyah, khilafah Banu Umayyah itu jadi sudah sistem monarki. Sistem monarki. Lebih unik lagi ketika zaman Abbasiyah. Kenapa? Karena khalifah itu sebagai simbol. Yang berkuasa adalah wazir itu wuzara. Jadi yang berkuasa itu wazir itu sebenarnya mereka seringkali menerjemahkannya yang perdana menteri. Jadi yang berkuasa adalah para perdana menteri dengan dalam bahasa lain adalah sultan, seperti di Saljuk, Sultan Salatinah Saljuk, Sultan Saljuk. Yang berkuasa secara politik Saljuk, tapi di atas Saljuk itu ada khalifah, tapi khalifah nggak punya kuasa, hanya simbol sebagai simbol kuasa. Lalu kemudian kalau kita mau bikin khilafah, what kinds of khilafah yang akan kita coba rujuk, itu kan sudah jelas. Dan yang kedua bahwa khilafah ya ada sejarah panjang khilafah sejak zaman minim ketika mulai Umayyah lah, ketika Umayyah sampai kepada Turki Utsmani 1924 ditutup oleh Mustafa Kemal Atatürk, itu kan sebenarnya sejarah kelam dari khilafah Islamiyah. Ya artinya tidak begitu banyak khalifah-khalifah yang bisa menjadikan sebagai sebuah rujukan dalam referensi menjadi seorang leaders. Mungkin di Amawi ada Umar bin Abdul Aziz, mungkin di Turki Utsmani ada Bayazid Al-Fatih, kemudian juga mungkin di Mughal ada Aurangzeb. Jadi ada beberapa tokoh-tokoh yang memang bisa dijadikan contoh, tapi pada umumnya khalifah-khalifah itu tidak begitu menarik untuk dijadikan sebagai referensi. Maka kemudian kalau sekarang dengan Pancasila itu Islam sudah bisa dilaksanakan, apa salahnya dengan Pancasila? Kalau sekarang kita ingin memperbaiki tentang kriminalitas, mari kita siapkan regulasinya. Mulailah dengan undang-undang miras, keluarkan undang-undang miras.
mesti ada inisiatif dari siapa? Yang hari ini malah sudah punya inisiatif untuk miras dari kepolisian. Kepolisian dia sedang mengapel untuk supaya mengajukan undang-undang tentang miras supaya masuk dalam badan legislasi di DPR supaya ada undang-undang. Kenapa? Karena miras itu bahayanya tidak hanya untuk dirinya. Kalau narkoba, orang sudah kena narkoba, sudah sakau itu, ya dirinya saja mengamani diri sendirian, dia merusak dirinya, tapi juga menikmati dirinya, tapi juga sedang merusak dirinya, gitu kan. Tapi kalau miras, dirinya rusak, lingkungannya rusak, orang lain juga rusak. Dia dengan miras dia mencuri seenaknya, dengan miras dia memperkosa seenaknya, dengan miras juga dia juga mabuk, otaknya juga semakin tidak sehat, gitu kan. Nah, maka kemudian kepolisian punya usulan ini harus segera diundangkan karena itu lebih berbahaya daripada narkoba. Kenapa undang-undang narkoba sudah keluar tapi undang-undang miras malah belum? Nanti lama-lama akan masuk undang-undang miras, nanti lama-lama akan masuk undang-undang prostitusi dan sebagainya, sehingga kemudian ya semakin sempurnalah Islam di Indonesia, gitu kan, sudah semakin total bahwa pemerintahan dengan Pancasila itu ya kita menjadi sebuah negara yang sangat ramah kepada agama, khususnya kepada agama Islam. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ulin. Ya, Pak. Kalau misalkan ada tokoh agama atau pemuka agama yang terjun politik itu bagaimana ya, Pak? Ya, kalau agama ya? Kalau ada tokoh agama atau pemuka agama yang terjun ke dunia politik itu gimana ya, Pak? Oh, itu bagus. Bagus gitu. Jadi bahkan malah kalau menurut saya DPR itu diisi oleh orang-orang yang tahu agama, paham agama dan punya spirit untuk memperjuangkan agama gitu. Silakan supaya nanti akan muncul perundang-undangan. Kenapa? Karena DPR itu kan tidak disitir oleh siapapun. Ya mereka sendiri yang mereka sendiri sebagai wakil rakyat kemudian memenuhi aspirasi rakyatnya lalu kemudian membuat undang-undangnya. Ketika sudah buat undang-undang kan nanti eksekutif tinggal melaksanakan. Eksekutif tinggal melaksanakan. Saya kira kalau mempunyai undang-undang tentang miras, itu semua agama akan setuju. Tidak hanya Muslim, tapi juga orang Kristen, Katolik juga akan setuju undang-undang itu. Tinggal kita ada inisiatif dari siapa gitu. Inisiatif yang akan merusak. Mungkin dari Kementerian Agama juga boleh gitu. Kementerian Agama juga boleh gitu. Untuk supaya kalau seandainya memang sesuai dengan tusinya bisa saja inisiatif dari Kementerian Agama diajukan kepada DPR akan masuk balik. Atau umpamanya ada LSM, cuman biasanya itu harus pemerintah. Kenapa? Karena ada tim yang akan mempersiapkan pasal demi pasal, dan tim itu bekerja itu harus pakai budget. Nah, mungkin kalau LSM bisa membudgeting atau menstrukturisasi sebuah draft undang-undang. Karena untuk membuat draft undang-undang itu harganya cukup mahal. Banyak cost yang harus kita keluarkan. Bagus, ada tokoh agama yang masuk DPR. Saya ingin bahkan saudara di antara saudara harus juga ada yang keinginan untuk masuk ke anggota DPR. Ya, tapi harus perbaiki kinerja sosial kita lah kira-kira. Ya, saya sebenarnya waktu kuliah seperti Anda masih juga ada keinginan untuk jadi anggota DPR, tapi DPR di kabupaten lah. Saya mau pulang, punya taklim, gitu kan? Punya taklim ya, tidak usah banyak-banyak lah, 30 taklim aja di kecamatan saya kan. 30 taklim punya murid 50 aja. Itu udah cukup jadi anggota DPRD kabupaten sebenarnya. Dan 50 udah cukup anggota DPRD kabupaten. 50 anggota taklim, ibu-ibu taklim, kali dua sebagai suaminya, kali 3 dengan anaknya, kali 4 dengan mertuanya, kan dapat 200 per taklim, kali 30 udah dapat 6.000. Cukup untuk jadi anggota DPRD kabupaten. Saya ketika kuliah seperti saudara di tingkat akhir yang ngitung-ngitung itu. Saya mau pulang, mau bikin taklim, mau bikin itu, dan nanti bisa jadi anggota DPRD.
Satu periode anggota DPRD bisa anggota DPRD provinsi. Habis itu bisa masuk ke nasional. Itu artinya steppingnya ya. Tapi ya terproses jadi PNS lah. Jadi PNS seperti saudara seperti gini sekarang. Jadi ya tidak jadi anggota DPR, tapi ada keinginan lah. Ada keinginan waktu itu ya. Dan sudah terskemakan, saya akan punya taklim yang banyak di kabupaten kecamatan saya, masing-masing ada dari kalikan, saya kira akan punya dapil yang cukup, akan punya dukungan suara yang cukup baik. Nanti kalau di kabupaten sudah punya banyak kecamatan yang kita kunjungi dan sebagainya. Dan di provinsi sudah banyak kabupaten yang kita kunjungi, sehingga bisa punya jadi modal untuk masuk ke DPR pusat. Saya kira logis, dan saya ingin dan saudara ada yang memang berkenan untuk jadi itu, jadi anggota DPR, supaya nanti bisa melegislasi peraturan-peraturan perundang-undangan yang memang basisnya dari fikih Islam. Dari fikih Islam. Saya ketika di birokrasi masih sangat senang karena ketika saya di situ dengan almarhumah Reni itu saya berkolaborasi dan memberikan satu undang-undang 12 tahun 2012. Sangat bagus. Jadi kami punya, tapi saya di birokrasinya, Reni di DPR-nya. Dia seorang wanita yang tangguh sekali, tapi ya tidak panjang usianya ya. Bisa masuk DPR, melalui DP3, dan kemudian kita ketemu dalam sebuah ide yang sama, maka lahirlah undang-undang tentang pendidikan tinggi untuk mengadvokasi PTKIN ini sebenarnya gitu. Sehingga kemudian jadi universitas tidak karena dengan undang-undang itu PTKIN hampir separuh sudah menjadi universitas. Sehingga kemudian umat Islam itu punya wadah untuk belajar di tempat yang cukup luas lagi ilmuannya gitu kan. Jadi ada perjuangan untuk mentransformasikan umat Islam yang memang banyak ada di pinggir yang tidak dan akan tertransformasi dengan PTAIN ini, karena PTAIN itu kan murah SPP-nya dan juga murah kos sosialnya. UI murah SPP-nya, tapi kos sosialnya agak tinggi. Unpad, ITB juga begitu, tidak bisa mentransformasikan masyarakat ke sana. Tapi kalau UIN itu kos sosialnya murah. Artinya saudara bisa kuliah di Ciputat dan jadi sarjana dengan bekal untuk makan 1 bulan tuh mungkin 500.000 atau 600.000. Masih cukup tuh di Ciputat. Di UI nggak akan cukup. Karena harganya cukup mahal ya. Kos-kosan di sekitar UI. Baik, saya kira itu. Kalau Kiai silakan, saudara kalau punya keinginan yang jadi DPR silakan, saya setuju. Kiai masuk DPR saya sangat setuju. Kenapa? Karena Kiai itu nanti akan menjadi trigger untuk melahirkan undang-undang yang memberikan advokasi lah kepada hukum-hukum agama khususnya Islam. Baik, silakan yang lain. Iya, Prof. Ingin bertanya, Prof. Ya, silakan. Akhyar. Iya, Prof. Iya, kan tadi sudah dijelaskan ya, Prof, dari pertanyaan sebelumnya, Prof. Jadi, seandainya, Prof, ada seorang tokoh agama dari Islam ya, contohnya ulama, Prof, itu menjadi presiden. Nah, sedangkan di negara Indonesia ini ada banyak agama, Prof. Nah, sedangkan ulama ini ciri-ciri ulama itu membela hak-hak umat, Prof. Nah, itu bagaimana, Prof? Ya, maka kemudian ya ulamanya itu harus ilmunya agak komprehensif lah, gitu kan? Agak komprehensif, gitu kan? Jadi Indonesia ini, saya sih mengatakan Wahid Hasim itu nggak bodoh, Ki Bagus Hadikusumo itu nggak bodoh, Muhammad Yamin itu tidak bodoh, Kiai Dadir itu nggak bodoh. Mereka lah yang bikin Pancasila itu, gitu, bersama Soekarno dan Hatta. Mereka lah yang menyetujui 5 sila itu mereka, gitu. Mereka lah yang membuat Bhinneka Tunggal Ika itu mereka, gitu loh. Para ulama, dan mereka nggak bodoh, gitu. Nggak bodoh. Akan cukup energi yang kuat, yang berat, dan besar kalau kita ingin sebuah monoreligious country atau Islamic country, gitu kan.
Maka kalau Pakistan itu memang mendeklarasikan, memproklamirkan negaranya sebagai negara Islam, Islamic country. Saya kira the first and the only one in the world. Pakistan itu sebagai negara Islam, gitu kan? Negara Islam. Tapi kan kritik orang cukup pedas juga. Cukup pedas. Saya membaca kritik-kritik dari orang-orang India kepada Ali Jinnah, presiden yang pertama. Kenapa? Karena Ali Jinnah menurut sastrawan India, dia sholatnya belum 5 kali sehari semalam. Ali Jinnah masih dia minum wine karena dia dari Oxford, dari Inggris kan. Ali Jinnah dia selama 2 tahun jadi presiden nggak pernah punya istri. Tapi perempuan hilir-mudik masuk ke rumahnya dia. Jadi yang kayak gini itu kan jadi kritik tajam kepada orang. Maka kemudian ulama itu pertama muruah keulamaan yang harus dikuasai, ilmunya muruah ulama harus dihayati betul, muruah keulamaannya harus dijaga betul oleh dia. Tapi ilmunya juga harus komprehensif. Harus komprehensif. Yang pertama yang problem di Indonesia adalah bagaimana kita hidup untuk mengurusi 6 umat beragama yang berbeda. Dan mereka harus punya hak yang sama untuk terlayani. Gitu. Terlayani. Itulah harus tahu tentang toleransi, gitu kan? Harus tahu tentang toleransi. Jangan ulama mengatakan, itu kafir, nggak usah kita urus, dia kafir. Itu kan kalau dia jadi gubernur, kalau jadi presiden begitu akan memunculkan konflik-konflik baru. Apakah kemudian bolehkah ketika ulama menjadi presiden, ketika ulama menjadi gubernur, dia ngurusin urusan orang Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha? Apakah dia tidak dosa karena memfasilitasi orang-orang yang non-Muslim, bapaknya kan? Oke. Bahkan senangnya menyatakan dia orang kafir, gitu kan? Coba perhatikan saudara, sejarah Rasulullah. Rasulullah waktu di Madinah tidak pernah menyebut orang-orang Yahudi itu kafir. Tidak pernah menyebut orang Nasrani itu kafir. Kenapa? Karena Yahudi dan Nasrani itu bersama-sama Rasulullah bikin negara. Tuh. Muncul kata-kata kafir itu ketika orang-orang Quraisy nyerang Madinah. Ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khandaq dan sebagainya. Itu kan menunjukkan bahwa Rasulullah yang bertahan di Madinah, tapi diserang terus oleh orang-orang Quraisy. Maka kemudian kata kafir itu adalah orang yang melawan dan menentang kepada kita. Ketika orang-orang Yahudi dan Nasrani dia bersama-sama Rasulullah tidak menyebutnya dia kafir. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, coba di Sirah Nabawi, Sibna Ibnu Tabari, dia mengatakan bahwa orang-orang Nasrani Najran itu kan di selatan Arabia, itu dekat dengan Yaman, tapi maksudnya di Arabia. Sampai sekarang orang suku Najran itu masih Kristen Arab, Kristen Mekah, Kristen Saudi Arabia, bukan Mekah, Kristen Saudi Arabia, Kristen Najran itu pernah datang kepada Rasulullah ketika di Madinah, ingin diskusi dengan Rasulullah tentang Isa Al-Masih sebagai Yesus Kristus, sebagai Tuhan, sebagai anak Allah, gitu kan? Mereka ingin supaya Rasulullah mengatakan hal yang sama dan mereka mengatakan itu, gitu loh. Rasulullah nggak bisa. Isa adalah Rasulullah, Rasulullah qabli. Jadi dia adalah Rasul sebelum saya. Sampai 2 hari 2 malam nggak mau pulang sebelum Rasulullah mengakui bahwa Isa adalah Yesus Kristus. Sampai hari ketiga tetap Rasulullah mengatakan Isa adalah Rasulullah. Seperti saya. Tapi yang menarik bagi saya adalah di mana orang Madinah itu tidur malam dan di mana mereka diskusi. Satu-satu tempat publik itu di Masjid Nabawi. Maka diskusinya di Masjid Nabawi, mereka tidur di Masjid Nabawi, dan ketika Rasulullah bersama sahabatnya dia melaksanakan salat, orang-orang Najran juga melaksanakan kebaktian di Masjid Nabawi. Kebaktian Kristennya di Masjid Nabawi. Artinya begitu toleransinya Rasulullah terhadap orang-orang yang ikut. Selama dia tidak mengganggu kita, ya jangan kita ganggu. Lakum dinukum waliyadin.
kamu agama kamu, ya saya agama saya. Gitu. Akhirnya kan seperti itu. Silakan, tapi kita saling menghormat. Padahal itu Rasulullah. Maka bagaimana kita kok sebagai kiai saja atau ulama saja, bahkan kiai pun kadang-kadang itu hanya dia tuliskan namanya oleh dia, masyarakat belum memanggil dia namanya kiai, itu kan, tapi dia menulis namanya kiai. Dan kemudian karena kiai itu kan gelar diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama atau seorang yang punya komitmen kepada keagamaan. Nah, tapi tiba-tiba dalam pidato-pidatonya dia kafir, tidak boleh kita bermuamalah dengan orang kafir, tidak boleh kita belanja HP di kota, itu kos-kosnya itu itu tempat-tempat pembelanjanya punya orang Cina, semua Cina itu kafir. Nah, itu namanya kiai yang tidak belajar sejarah Rasulullah. Maka kemudian ya ketika kita menjadi tokoh politik, apakah jadi DPR, apakah jadi gubernur, apakah jadi menteri, apakah jadi apa, itu harus banyak pengetahuan yang harus kita kuasai sehingga kemudian tidak menyinggung orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita. Tapi yang ingin saya tegaskan bahwa Wahid Hasyim itu enggak bodoh. Ki Bagus Hadikusumo itu enggak bodoh. Muhammad Amin itu tidak bodoh. Kiai Dadiri itu tidak bodoh. Itulah mereka yang mendirikan negara ini dengan Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Dan itulah para ulama gitu kan. Para ulama. Maka kemudian kita kalau jadi penerus mereka ya harus menjadi masyarakat yang bisa mengapresiasi dan menghormati dan menghargai orang yang berbeda keyakinan dengan kita sehingga kita bisa bersama-sama. Menurut saya ya ketika saya memimpin delegasi ke Sudan, ke Aljazair, orang Sudan mengatakan marhaban al-ustadz min biladil Islam. Saya lastu min biladil Islam, walakinni jitu min biladil muslimin, la anta min biladil Islam. Orang Sudan mengatakan Indonesia itu negara Islam, bukan negara Muslim. Kalau saya mengatakan lastu min biladil Islam, walakinni jitu min biladil muslimin, la anta min biladil Islam. Jadi kenapa tadi itu? Karena berbagai aspek keagamaan itu diregulasi oleh negara, difasilitasi oleh kementerian, difasilitasi oleh pemerintah melalui Kementerian Agama. Bahkan melalui sekarang kalau pengadilan yang melalui Mahkamah Agung, karena sekarang Kementerian Agama tidak ngurusin pengadilan agama, tapi itu di bawah Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agung pun itu sudah mengurusi ekonomi syariah, sudah mengurusi undang-undang perkawinan, dan sudah mengurusi urusan-urusan keislaman. Jadi menurut saya ya, this is the most ideal country that we can get today. Jadi inilah yang ideal yang bisa kita dapatkan hari ini. Kalau daripada kita kemudian akan menjadi mono-religious country, akan menghabiskan energi yang cukup besar untuk itu, ya laksanakan ini. Sekarang lebih baik kita fokus memperbanyak orang yang masuk ke DPR, bikin regulasi-regulasi tentang jinayah tadi yang saudara-saudara sampaikan. Yang tentang kriminalitas, tentang miras, tentang pembunuhan, tentang pelukaan, itu silakan diregulasi oleh kita. Dan pasti orang DPR juga akan mensupport kepada asal itu aspirasi datang dari orangnya dari DPR. Jelas akhir ya? Ya, terima kasih banyak. Oke. Ada lagi? Bu In sepertinya udah masuk tuh Bu In nih. Udah ya? Ya, Prof. Udah, terima kasih. Masih berapa menit nih, In? Kalau masih ada waktu? Masih sampai 15.10, Prof. 15.10. Kalau itu masih 15 menit. Kalau In mau pakai waktu silakan untuk diskusi dengan kita. Iya, Prof. Ini pertemuan terakhir ya, Prof? Terakhir untuk mereka ya. Untuk mereka terakhir, untuk yang kelas itu lagi besok ya. Ya. Jadi untuk pertemuan terakhir ini, hari ini, nanti kita minggu depan, saya kira lebih baik kita putuskan aja, mungkin minggu depan, hari Senin depan kita mulai UAS-nya, atau nunggu pengumuman dari fakultas ini. Enaknya gimana? Monggo terserah Prof aja. Kalau mau bareng fakultas juga boleh, kalau mau duluan juga nggak apa-apa. Senin depan kita UAS aja. Senin depan berarti tanggal 13 ya, Prof? 13 UAS yang Ya. ini. Jadi UAS aja sehingga kemudian lebih cepat kita bisa menyelesaikan tugas-tugas kita kan. Iya. Kita pastikan bahwa ini udah 28 kali masuk ya. Iya, Prof.
Ada beberapa kali masuk. Oke. Karena itu jadi dengan demikian yang kelas D juga nanti hari Selasa tanggal 14-nya kita UAS. Hari Jumat ini free, libur. Tidak ada kegiatan. Hari ini terakhir hari Jumat minggu ini nggak ada perkuliahan lagi. Saya kira gitu dari saya. Cukup. Silakan diskusikan lebih lanjut dengan Bu Iin. Dengan Bu Iin. Ada beberapa aspek ya, beberapa aspek khususnya tentang ya kan beliau orang ini kan orang sejarah ya, jadi lebih bisa menjelaskan bagaimana proses proklamasi membentuk negara ini dan kenapa kemudian tokoh-tokoh Islam ini tidak ngotot menjadi bikin ini sebagai Islamic country, tidak, tapi lebih nyaman untuk mendirikan negara ini negara Bhinneka Tunggal Ika, bukan negara Islam, tapi negara Bhinneka Tunggal Ika. Jadi negara yang beragam tapi punya satu tujuan yang sama. Tapi dengan kemudian tools-nya untuk merawat kebinekaan itulah dengan toleransi. Toolnya itu yang diberikan, yang ditetapkan oleh mereka. Dari saya cukup sekian. Saudara, silakan nanti diteruskan dengan poin ya. Ya, Prof. Oke, saya kira demikian dari saya dan terima kasih kepada semuanya. Saya akhiri dulu. Silakan teruskan dengan poin sampai jam 3.10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Elif ya, Win ya. Oke. Iya, Prof.